tetapi tidak memabukkan. Selanjutnya ada pula sungai madu yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Quran Surat Muhammad ayat 15. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah mendapatkan perhiasan dan pakaian berbahan sutra. Perhiasan tersebut terdiri dari emas, mutiara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Fatir ayat 33 yang artinya, mereka akan mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran Surat Fatir ayat 33. Selain itu, para penghuni surga juga akan mendapatkan pakaian yang terbuat dari sutra halus dan tebal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Ad-Dukhan ayat 53 yang artinya, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 53. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah apapun yang diinginkan akan langsung dikabulkan, termasuk meminta makanan dan minuman, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Az-Zukhruf ayat 71 yang artinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap atau dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Zukhruf ayat 71. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah sahabat akan dilayani oleh pelayan di surga. Bahkan pelayan tersebut terlihat lebih muda dengan mengenakan pakaian sutra. Bahkan pelayan tersebut tetap awet muda dan tidak pernah berubah menjadi tua, sebagaimana yang dijelaskan di dalam potongan surat Al-Insan ayat 19-21 yang artinya, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana atau surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Quran Surat Al-Insan ayat 19-21. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah sahabat akan merasakan damai tanpa ada kerusuhan, sebab orang surga tidak pernah melakukan perkataan yang dusta, berbohong, dan omong kosong, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Al-Hijr ayat 45-48 yang artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman dari kekurangan, ketakutan, kesedihan, kegundahan, bahkan bencana dan malapetaka. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Apa saja mereka butuhkan sudah tersedia di dalam surga, dan lebih dari itu, mereka pun tidak akan dikeluarkan darinya. Mereka kekal dalam kenikmatan surga itu. Quran Surat Al-Hijr ayat 45-48. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah diberi umur muda. Semua penghuni surga dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihinggapi penyakit, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Al-Waqiah ayat 25-26. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah adanya bidadari surga, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam potongan surat Al-Waqiah ayat 22-24. Orang-orang yang beriman itu mendapat karunia dan nikmat saat di surga, dan di sekeliling mereka ada bidadari-bidadari yang cantik jelita dan bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagaimana balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-24. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan sangat mudah. Quran Surat Insan ayat 6.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yaitu surga, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Quran Surat An-Naba ayat 31-32. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, naungan yang terbentang luas, air yang tercurah, buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 27-32. Di dalam keduanya ada buah-buahan antara lain kurma dan delima. Quran Surat Ar-Rahman ayat 68. Hadis riwayat dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang apabila dikelilingi oleh seorang penunggang kuda pacuan yang sangat cepat jalannya selama 100 tahun lamanya, ia masih belum bisa mengelilinginya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda dengan membawa gelas, kendi, dan seloki atau berisi minuman yang diambil dari sumber yang mengalir. Quran Surat Al-Waqiah ayat 17-18. Mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila melihatnya, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan. Quran Surat Insan ayat 19. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga adalah tempat berkumpulnya para bidadari yang pandai bersenandung dengan suara merdunya yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh siapapun juga. Mereka menyenandungkan syair, kami adalah wanita yang abadi dan kami tidak akan binasa. Kami sangat menyenangkan dan tidak akan mengecewakan. Kami adalah wanita yang menerima semuanya dengan senang dan tidak akan mudah tersulut emosi. Bertobatlah kepada pencipta kami. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, batu batanya dari perak dan dari emas, adukan semennya dari minyak kasturi yang paling harum, kerikilnya adalah mutiara dan batu rubi atau safir, debunya adalah kunyit. Barang siapa memasukinya, ia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan berduka cita. Ia akan abadi dan tidak akan mati. Pakaian mereka tidak akan usang dan keremajaan mereka tidak akan pudar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ad-Darimi. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hari akhir datang, seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Dalam berbagai keterangan hadis, ada manusia pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat. Lantas, siapakah manusia yang pertama kali dibangkitkan pada hari akhir? Dalam sejumlah keterangan hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangkitkan saat hari akhir. Disebutkan dari hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Rasulullah merupakan orang pertama yang kuburannya terbelah saat hari kebangkitan, dan berikut bunyi hadis tersebut. Aku adalah pemimpin anak Adam dan orang yang pertama kali tanahnya terbelah. Aku juga orang yang pertama memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Di tanganku ada panji pujian dan di bawahku ada Adam dan orang-orang di bawahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku merupakan pemuka keturunan Adam alaihissalam pada hari kiamat dan panji pujian berada di tanganku. Meskipun begitu, aku tidak sombong, dan pada hari itu semua nabi, mulai dari Adam dan selainnya, berada di bawah panjiku. Aku adalah orang yang pertama kali membelah bumi. Meskipun begitu, aku tidak sombong. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangkitkan saat hari akhir. Namun siapakah manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat? Sedikit informasi. Peristiwa hisab atau pertanggungjawaban dari setiap amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Sementara di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Menukil kitab Aswatiyah fil Quranil Karim karya Ali Muhammad As-Salabi yang diterjemahkan oleh Samson Rahman, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling awal dikumpulkan dan dihisab pada hari kiamat. Hal itu berdasarkan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, kami adalah umat terakhir dan umat yang pertama kali dihisab. Dikatakan kepada kami, di mana umat yang umi dan nabi mereka? Kami adalah umat terakhir dan paling awal atau didahulukan di akhirat dalam hisab. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Jum'ah bab Fardhu Jum'ah. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis serupa dengan redaksi, kita adalah umat terakhir dan umat yang pertama dihisab. Hadis tersebut dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah dan Al-Sahihah. Dalam kitab Bustanul Wa'izin yang diterjemahkan oleh Imam Firdaus, Ibnul Jauzi mengatakan, orang pertama dari umat Rasulullah yang dipanggil untuk dihisab adalah seorang laki-laki Quraisy dari Bani Makhzum yang bernama Abdullah ibnul Abdul Azad. Ia memiliki saudara bernama Al-Aswad ibnul Abdul Asad. Allah juga menurunkan ayat tentang kedua orang tersebut di dalam surat Al-Haqqah ayat 19-24. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, ambillah dan bacalah kitabku ini. Sesungguhnya saat di dunia, aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku. Maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam surga yang tinggi, yang buah-buahnya dekat. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat, sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqqah ayat 19-24. Ibnul Jauzi mengatakan, ayat tersebut bercerita tentang Abdullah ibnul Abdul Asad. Sementara dalam surat Al-Haqqah ayat 25, Allah juga berfirman, adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25. Ayat yang tadi bercerita tentang Al-Aswad ibnul Abdul Asad, yakni saudara dari Abdullah bin Abdul Asad. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Abdullah merupakan seorang mukmin. Ia akan masuk melalui balik tirai dan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Jauzi mengatakan, Abdullah begitu ketakutan saat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh tulang sendinya bergemeretak, jiwanya melayang disebabkan takut yang amat sangat kepada Allah Ta'ala. Ketika ia berada dalam ketakutan yang sangat seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang malaikat dari sisi Allah dan di tangannya terdapat catatan putih yang dicap dengan tanda keabadian. Terang Ibnul Jauzi. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan tahap penting dalam kehidupan setelah alam semesta ini mengalami pemusnahan saat hari kiamat tiba. Oleh karena itu, sebelum menjelajahi konsep Yaumul Ba'ats, sangat penting untuk memahami hari kiamat dan alam akhirat secara menyeluruh. Setelah manusia mati, akan ada kehidupan lain yang menanti, yakni kehidupan akhirat. Akhirat merujuk pada kehidupan setelah kematian. Dalam pandangan agama Islam, kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia. Setelah meninggal dunia, manusia akan mengalami kehidupan di alam yang berbeda yang disebut alam akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, kematian hanya merupakan transisi dari dunia ini menuju tahapan berikutnya. Ini ditegaskan dalam ajaran agama seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 154 yang menyatakan, janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala bahwa mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki alam yang berbeda. Namun sebelum mengalami kehidupan di alam akhirat, mereka akan berada di alam barzah atau alam kubur, tempat mereka menunggu tibanya hari kiamat. Dan setelah hari kiamat terjadi, tahapan kehidupan di akhirat akan dimulai. Setelah hari kiamat, manusia dan seluruh ciptaan Allah akan melalui serangkaian tahapan, termasuk Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan
Yaumul Hisab atau hari perhitungan, dan Yaumul Mizan atau hari penimbangan, dan juga Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan. Setiap tahapan ini merupakan bagian integral dari konsep kehidupan di alam akhirat yang menentukan nasib akhir manusia berdasarkan amal perbuatannya di dunia. Yaitu yang pertama, penjelasan dari hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Yaumul Ba'ats termasuk salah satu kejadian besar yang saat kiamat kelak. Dalil tentang Yaumul Ba'ats tercantum dalam surat Al-Zalzalah ayat 6. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka, yaitu balasan pekerjaan mereka. Ketika Yaumul Ba'ats terjadi, maka sangkakala ditiup dan manusia bangkit kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Satu persatu, manusia diperiksa amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saat itu pula, banyak dari mereka meminta pertolongan dan syafaat kepada para nabi. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberi syafaat kepada mereka agar segera diadili dan tidak dihadapkan dengan mara bahaya. Kondisi manusia setelah dibangkitkan adalah tidak mengenakan pakaian. Begitu juga dengan alas kaki. Para lelaki berada dalam kondisi belum dikhitan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu sahabat, diterangkan pula dalam hadis lainnya terkait kondisi manusia ketika dibangkitkan, dan berikut hadisnya. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah saat manusia yang telah meninggal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir akan bangkit dari kubur mereka. Dan ini terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 38. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 38. Merujuk pada sumber yang sama, berikut sejumlah hikmah yang dapat diambil dari adanya Yaumul Ba'ats. Antara lain sebagai berikut, yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, menjadikan manusia ingat bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan di akhiratlah yang harus menjadi tujuannya. Membuat manusia senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan karena balasannya akan dirasakan pada hari akhir. Menjadikan manusia berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Membuat manusia semakin dekat dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya agar mendapatkan syafaat di hari kelak. 2. Hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Fase kehidupan akhirat dikenal dengan Yaumul Mahsyar. Di hari kiamat, manusia akan melewati Yaumul Mahsyar atau hari di mana semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari tersebut, semua orang akan dikumpulkan tanpa membeda-bedakan bangsa, daerah, warna kulit, dan lainnya. Hal yang membedakan hanyalah amal dari masing-masing manusia nantinya. Yaumul Mahsyar menjadi tempat bagi seluruh manusia menunggu masing-masing dari mereka yang dipanggil untuk dihitung amal perbuatannya. Situasi pada Yaumul Mahsyar ini adalah jarak antara matahari dan manusia hanya 1 jengkal, dan pada hari itu keringat yang menetes akan menentukan apakah seorang celaka atau selamat. Bagi yang memiliki amal yang buruk, maka mereka akan merasakan panasnya matahari yang jaraknya dekat dengan waktu yang terasa lama. Diriwayatkan juga bahwa keringat tersebut dapat menenggelamkan dirinya, setengah badannya, atau ada juga yang tidak berkeringat sama sekali. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, melihat catatan amalnya akan mendatangkan kegembiraan. Namun bagi mereka yang melakukan tindakan jahat dan kerusakan selama hidup, catatan amal tersebut akan memicu perasaan sedih dan juga penyesalan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 47.
Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kamu kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Di padang mahsyar ini akan terlihat cara manusia berjalan yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dikatakan bahwa padang Arafah merupakan gambaran kecil dari suasana di padang mahsyar. Padang Arafah merupakan tempat pelaksanaan wukuf dalam ibadah haji. Kegiatan wukuf di Arafah adalah berkumpul serta merenungkan segala kesalahan yang pernah diperbuat di bawah matahari terik dengan kondisi gurun padang pasir. Kegiatan wukuf ini menjadi gambaran kecil atau mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan hal yang akan manusia rasakan kelak saat di padang mahsyar. Terik matahari pada saat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar tidak berlaku bagi orang-orang yang masuk ke dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, 2 pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, ketiga seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 4 2 orang yang mencintai karena Allah sehingga mereka akan berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, 5 seorang pria yang diajak wanita untuk berbuat tidak baik di mana wanita tersebut memiliki kedudukan serta kecantikan, namun pria itu menolak dan berkata, "Sungguh, aku takut kepada Allah." 6 seseorang yang bersedekah namun sedekahnya disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu. 7 seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri hingga matanya meneteskan air mata. Itulah beberapa penjelasan dan gambaran mengenai Yaumul Mahsyar. 3 hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya setiap amal perbuatan manusia. Yaumul Hisab, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Di hari tersebut, manusia tidak dapat berbohong atau membela diri karena mulut mereka akan dikunci dan anggota tubuhlah yang menjadi saksi. Keterangan tentang Yaumul Hisab ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Berkaitan dengan Yaumul Hisab ini, salah satu sahabat Rasul, yakni Umar bin Khattab, pernah memberikan nasihat, "Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab." Menghisab diri dalam makna tersebut berarti bahwa seorang harus berusaha menghitung diri dan melakukan evaluasi diri sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan mengevaluasinya. Sebagai hari di mana nasib kita akan diketahui apakah perbuatan kita selama di dunia benar atau salah, akan terjadi pada Yaumul Hisab ini. Dan perhitungan pada Yaumul Hisab ini, amalan seorang akan dihitung secara detail. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 93-96, yaitu yang berbunyi, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia atau Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat." Selain itu, anggota tubuh manusia akan menyampaikan masing-masing atas apa yang telah mereka lakukan. Seperti penjelasan dalam Al-Quran Surat Al-Musalat ayat 35-36 yang artinya, "Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Bahkan pada hari itu, tidak akan ada yang bisa membela dan memberi pertolongan kecuali atas amal mereka sendiri." Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 46 yang artinya, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus meyakini bahwa Yaumul Hisab adalah hari yang akan benar-benar kita lalui kelak. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghindari lebih banyaknya amalan buruk yang nanti akan kita peroleh. Dan berikut
adalah cara memaknai yaumul hisab yang dapat kita lakukan, yaitu senantiasa mengerjakan amal kebajikan, menghindari maksiat, memperbanyak sedekah, mengerjakan sholat wajib serta sholat sunnah, tidak menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang tidak baik atau memperbanyak menundukkan pandangan, menggunakan mulut untuk berbicara yang baik, menggunakan telinga untuk banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, banyak melangkahkan kaki ke tempat-tempat berkumpulnya orang soleh, menutup aurat untuk perempuan, dan sebagai pengingat. Dalil yaumul hisab juga terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, "Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalinya hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya atau pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Tidak ada amal yang diabaikan, bahkan yang paling kecil sekalipun akan dihitung." Allah berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26, "Sungguh, kepada kamilah mereka kembali, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka." Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. 4. Hari penimbangan atau Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah salah satu peristiwa penting di akhirat yang akan dialami oleh setiap manusia. Lantas sahabat, apa sebenarnya Yaumul Mizan itu? Mengutip dari laman muslim.or.id, Yaumul Mizan disebut juga sebagai hari penimbangan, dan pada hari ini semua amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Mizan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, yaitu, "Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Adapun di akhirat, mizan adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Sarah Lumatul I'tiqad Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 120. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 102-104 Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat." Setiap perbuatan kecil yang mungkin diabaikan oleh manusia di dunia, suatu saat akan diperhitungkan pada hari Yaumul Mizan. Berat ringannya sebuah amal masing-masing akan mendapatkan balasan dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, terdapat beberapa dalil atau ayat yang menjelaskan mengenai Yaumul Mizan. Dihimpun dari laman resmi Nahdlatul Ulama, berikut beberapa dalil tentang Yaumul Mizan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 6-11. "Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas." Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. "Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Melalui riwayat ini, Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat, timbangan amal akan diletakkan. Andai langit dan bumi ditimbang atau diletakkan di atasnya, niscaya akan tertimbang. Kemudian para malaikat bertanya, 'Wahai Tuanku, untuk siapa timbangan ini?' Allah menjawab, 'Untuk makhlukku yang aku kehendaki.' Malaikat pun berkata, 'Maha suci Engkau, maka selamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Dan sahabat, apa yang ditimbang di Yaumul Mizan? Yaitu yang pertama, yang ditimbang adalah amal. Pendapat pertama Yaumul Mizan yaitu menimbang amal, dan pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tetapi berat dalam timbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Yang kedua,
Yang ditimbang adalah orangnya. Pendapat kedua menjelaskan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 105. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4729 dan Muslim nomor 2785. 3. Yang ditimbang lembaran catatan amal. Pendapat ketiga terkait yang akan ditimbang saat Yaumul Mizan adalah lembaran catatan amalnya. Dan hal ini dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan timbanganmu. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Allah Ta'ala berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Ta'ala. Dan kita merujuk kepada yang kelima, yaitu hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Yaumul Jaza merupakan salah satu penyebutan untuk hari kiamat di dalam Al-Quran, yaitu artinya sendiri mengacu pada tahapan akhir dari kehidupan seorang hamba di akhirat. Setelah dihisab dan ditimbang perbuatan manusia, selanjutnya mereka memperoleh balasan atas segala sesuatu yang diperbuat di dunia. M. Quraisyah melalui karyanya yang berjudul Kehidupan Setelah Kematian Surga yang dijanjikan Al-Quran menyebut bahwa tahapan kehidupan akhirat terbagi ke dalam beberapa macam. Antara lain ialah Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya dari kubur; Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya di padang mahsyar; Yaumul Mizan atau hisab, yaitu hari perhitungan amal; dan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Adapun dalil mengenai Yaumul Jaza yang tercantum dalam surat Ghafir ayat 17. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terzalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Menurut tafsir tahlil Kementerian Agama atau Kemenak RI, ayat tersebut menjelaskan bahwa di akhirat Allah akan memberi balasan bagi setiap orang sesuai dengan usaha dan perbuatan mereka di dunia. Tak seorang pun yang dirugikan pada hari itu. Sebagai seorang muslim dan mukmin, sudah merupakan pengetahuan yang umum bahwa akan datang hari kehancuran alam semesta yang dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Saat sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka menanti keputusan Allah atas diri mereka. Dan pada saat itu, setiap orang akan berada dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Salah satu kondisi yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah keadaan para pemakan riba. Seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menjelaskan, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang-orang yang kesurupan, tidak mampu berdiri dengan tegak, bahkan untuk duduk pun tidak sanggup. Bayangkan sahabat, di tengah kerumunan manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir, mereka berdesakan, sementara matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Di tengah situasi tersebut, orang-orang yang memakan riba akan berguling-guling seperti orang yang kesurupan, tidak mampu berdiri atau duduk dengan tenang. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang masih terlibat dalam riba. Berhentilah dari perbuatan tersebut sebelum terlambat. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai orang-orang yang sombong. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad,
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Ini adalah bentuk kehinaan yang akan meliputi mereka dari segala arah. Mereka akan digiring menuju penjara di neraka jahanam yang bernama Bulas. Di sana, mereka akan dibakar oleh api neraka yang sangat panas dan akan diberi minuman berupa nanah dari penghuni neraka serta lumpur kebinasaan. Itulah nasib orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, jangan sampai kita bersikap sombong, karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan mereka dalam keadaan tubuh yang sangat kecil. Mereka akan terseok-seok, berusaha menghindari pijakan-pijakan kaki orang-orang yang besar. Allah akan memperkecil tubuh mereka seperti semut, sementara orang-orang di sekitar mereka berukuran besar. Mereka akan berjalan ke sana kemari, menghindari injakan orang-orang yang berlalu lalang. Begitulah Allah mengecilkan mereka pada hari kiamat, karena di dunia mereka merasa besar. Itulah balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, mengenai para pengemis atau peminta-minta di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa seorang yang terus-menerus meminta-minta kepada orang lain, kelak pada hari kiamat, dia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun yang menempel di wajahnya. Wajahnya hanya berupa tengkorak. Dan hal ini sangat menakutkan. Pada dasarnya, meminta-minta itu dilarang, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya, jika seorang benar-benar fakir, tidak bisa bekerja, lumpuh, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kehidupannya, maka diperbolehkan untuk meminta-minta, karena jika tidak, dia akan mati. Begitu pula jika seorang sedang bepergian dan kehilangan dompet, padahal di kampungnya dia kaya, dan dalam situasi seperti ini, dia diperbolehkan meminta-minta sekedar untuk bertahan hidup. Namun, ketika dia sudah pulang ke kampungnya, dia tidak boleh meminta-minta lagi. Selanjutnya yang keempat adalah mengenai orang-orang yang dibangkitkan dengan diseret wajahnya dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Siapakah mereka? Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api itu akan padam, kami tambahkan lagi nyalanya supaya mereka merasakan azab. Padahal ketika di dunia mereka bisa melihat, mendengar dan berbicara. Namun ketika hidayah disodorkan kepada mereka, mereka menolaknya. Mereka menolak kebenaran, dan inilah akibat dari kesombongan. Penolakan terhadap kebenaran adalah sifat dan watak iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis menolak dengan enggan sujud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan iblis menolak dan sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Oleh karena itu, menolak kebenaran adalah tindakan yang sangat berbahaya, karena ia adalah bagian dari kesombongan, sifat yang juga dimiliki oleh iblis. Selanjutnya, yang kelima, secara umum, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, seperti bayi. Semua manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa harta yang melekat di tubuh mereka. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan seperti itu, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa khitan, dan tidak ada satupun harta yang menyertai mereka. Di dunia, terkadang seorang merasa sombong karena pakaiannya yang penuh dengan simbol pangkat, jabatan, dan gelar. Namun pada hari kiamat, pakaian tersebut tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari pakaian atau harta benda. Di dunia mungkin seorang bisa berbangga dengan hartanya, namun di akhirat, semua itu tidak ada artinya. Saat dibangkitkan, manusia tidak membawa apa-apa sama sekali. Lalu apa yang bisa dibanggakan? Semua manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Kemudian yang keenam, ada orang-orang yang berjalan dengan wajah mereka pada hari kiamat. Bayangkan siapakah mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan
Tentang penjelasan surat Al-Furqan ayat 34, Allah berfirman, orang-orang yang akan dikumpulkan pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka dan diarahkan manusia ke neraka jahanam. Mereka adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan sesesat-sesatnya jalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang kafir berjalan dengan wajahnya di hari kiamat? Di dunia kita berjalan dengan kaki, bagaimana mungkin di akhirat dengan wajah?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bukankah zat yang membuatmu berjalan dengan kedua kaki di dunia mampu membuatmu berjalan dengan wajahmu pada hari kiamat? Allah yang membuat manusia bisa berjalan dengan kaki di dunia tentu bisa juga membuat mereka berjalan dengan wajah mereka di akhirat. Pada hari kiamat akan ada orang-orang yang tidak berjalan dengan kaki, melainkan dengan wajah mereka. Wajah mereka diseret, kaki di atas dan muka di bawah. Bayangkan betapa mengerikan hal ini." Yang ketujuh adalah orang yang akan dibangkitkan bersama ular besar yang berbisa yang sudah berada di sampingnya siap memangsanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan datang pada hari kiamat menjelma menjadi seekor ular jantan yang akan mengikuti orang tersebut dan terus membuka mulutnya untuk memangsanya." Orang yang enggan membayar zakat akan dihukum dengan cara yang sangat mengerikan ini di akhirat. Harta yang seharusnya dibersihkan melalui zakat justru akan menjadi sebab kebinasaan bagi pemiliknya. Jika ular itu mendekat kepadanya, sang pemilik harta langsung mencoba lari darinya. Namun, ular itu memanggil-manggil dan berkata, "Ambillah harta simpananmu ini, ambil harta yang telah kau sembunyikan di dunia." Ketika pemilik harta itu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menghindari ular tersebut, ia terpaksa memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu. Maka ular tersebut memakannya, seperti binatang jantan yang memangsa makanannya. Subhanallah, sungguh pemandangan yang mengerikan. Kemudian yang kedelapan, ada orang-orang yang dibangkitkan dengan membawa bendera di tubuh mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah para pengkhianat. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ketika Allah mengumpulkan umat terdahulu dan umat terakhir, maka akan diumumkan kepada orang-orang yang di dunia suka berkhianat, inilah bendera si pengkhianat Fulan bin Fulan." Pada hari kebangkitan, para pengkhianat akan dibangkitkan dengan bendera di tubuh mereka, dan bendera itu adalah simbol dari pengkhianatan yang mereka lakukan di dunia. Semakin besar pengkhianatannya, semakin tinggi pula bendera yang mereka bawa. Di dunia, para pengkhianat mungkin dapat menyembunyikan perbuatannya, namun pada hari kiamat, Allah akan mempermalukan mereka dengan tampaknya bendera pengkhianatan di tubuh mereka. Lalu yang kesembilan, mereka yang dibangkitkan tanpa kepala. Mereka adalah orang-orang yang dizolimi dan dibunuh secara tidak sah di dunia. Pada hari kiamat, akan ada orang-orang yang dibunuh di dunia dengan cara yang tidak benar. Mereka mungkin tidak selalu dipenggal kepalanya. Bisa saja dibunuh dengan cara diracun, ditusuk, didorong ke tebing hingga mati, atau diculik dan disiksa sampai mati. Pada hari kiamat, orang-orang yang terbunuh akan datang menghadap kepada Allah tanpa kepala, dan kepalanya dijinjing di tangan kanan mereka, sementara tangan kiri mereka menunjukkan kepada orang yang telah membunuhnya. Kemudian mereka akan dihadapkan kepada Allah dan berkata, "Ya Rob, tanyai orang ini, mengapa dia membunuhku? Tanyai orang ini ya Rob, apa alasannya?" Ini juga berlaku untuk bayi-bayi yang mungkin hasil dari zina, kemudian dibuang oleh orang tuanya karena malu. Ada yang dibuang di selokan, ada yang dibuang di tempat sampah, bahkan ada yang dicekik sampai mati atau dikubur hidup-hidup. Pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah untuk menuntut keadilan atas perlakuan yang mereka terima di dunia. Maka Allah berfirman bahwa anak-anak tersebut akan datang menghadapnya tanpa kepala, dengan kepala dijinjing di tangan kanan mereka. Tangan kiri mereka menyeret orang tua yang telah membunuhnya,
Lalu mereka berkata, "Ya Rob, tanyai orang tuaku, kenapa mereka membunuhku ya Rob? Apa salahku?" Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Wa idzal maudatu su'ilat." Saat bayi-bayi yang dibunuh secara kejam oleh orang tuanya akan menghadap kepada Allah Ta'ala dan bertanya, "Ya Rob, kenapa aku dibunuh? Apa salahku?" Ini adalah peringatan agar berhati-hati, terutama karena kasus pembunuhan bayi semakin marak, bahkan di Indonesia. Orang-orang yang melakukan perbuatan ini seakan-akan tidak takut akan azab Allah Ta'ala di hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi yang mengerikan seperti itu. Lain halnya jika seorang membunuh diri sendiri. Pada hari kiamat, orang yang bunuh diri akan dibangkitkan dalam keadaan menyiksa dirinya dengan cara yang sama seperti ketika dia bunuh diri di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya, dan dia akan menikam-nikam perutnya sendiri di neraka jahanam yang kekal selamanya di sana." Namun, kekal di sini bukan berarti tidak ada kesempatan keluar dari neraka, melainkan ia akan disiksa dalam waktu yang sangat lama hingga seakan-akan kekal. Ada juga yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari gedung tinggi. Pada hari kiamat, ia akan dibangkitkan dan dijatuhkan berulang kali dari tempat tinggi di neraka jahanam. Sisaan itu akan terus berlangsung tanpa akhir. Jika ada yang bunuh diri dengan mengiris urat nadinya, maka ia akan terus melakukan perbuatan tersebut di akhirat, di dalam sisaan jahanam. Lalu yang ke-10, ada orang yang pada hari kiamat dibangkitkan dengan 7 lapis bumi yang dikalungkan di lehernya. Dan siapakah mereka? Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zolim, maka pada hari kiamat tanah itu akan dikalungkan kepadanya sebanyak 7 lapis. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tanah itu akan dikalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis bumi yang paling dalam. Bayangkan betapa beratnya sisaan tersebut. Hanya karena mengambil tanah di dunia secara zolim, ia akan disiksa dengan beban yang luar biasa di akhirat. Subhanallah, inilah akibat dari perbuatan yang zolim dan melanggar hak orang lain di dunia. Kemudian yang ke-11, pada hari kiamat nanti ada orang yang dibangkitkan dengan perut yang penuh dengan api. Bayangkan, perutnya dipenuhi oleh api. Dan siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan ilmu, yang tidak menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki. Ancaman bagi mereka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah berupa Alkitab dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan apa-apa dalam perut mereka kecuali api. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak menyampaikannya karena berbagai alasan, seperti takut menimbulkan perpecahan, takut orang menjauh dari dakwah mereka, atau takut dibully dan dihujat, akan dihukum dengan sangat berat. Padahal tujuan utama dalam dakwah seharusnya adalah mencari ridho Allah SWT, bukan ridho manusia. Maka sampaikanlah kebenaran, meskipun dengan cara yang lembut, tetapi tetap tegas dalam menyampaikannya. Demikianlah beberapa kondisi manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi orang-orang beriman saat dibangkitkan. Bagaimana keadaan mereka? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat menjelang wafatnya. Jika seorang saat menjelang wafatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Jika menjelang wafatnya dia membaca Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Jika saat wafatnya dia sedang sholat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan sholat. Jika saat wafatnya dia sedang berzikir, maka dia akan dibangkitkan dengan lisan yang basah oleh zikir. Dan jika saat wafatnya dia sedang mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umroh, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik.
orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya saat meninggal. Para mujahidin yang gugur di medan perang atau medan pertempuran yang juga demikian. Mereka tidak dimandikan dan dikuburkan dengan pakaian yang mereka kenakan, agar darah-darah syahid mereka menjadi saksi pada hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan dalam darah syahid itu sebagai bukti bahwa mereka mati di atas keimanan dan jihad fisabilillah. Bahkan para muazin, orang-orang yang rutin mengumandangkan azan, pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan ciri yang istimewa. Rasulullah bersabda bahwa nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang dengan leher yang panjang. Siapakah mereka? Nabi menjelaskan bahwa mereka adalah para muazin. Para muazin akan dibangkitkan dengan leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Apakah ini berarti leher mereka akan benar-benar panjang seperti jerapah? Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah kiasan. Maksud dari leher yang panjang ini adalah mereka akan membuat manusia lain merasa iri karena pahala dan rahmat yang sangat besar yang diberikan kepada para muazin. Orang-orang akan memperhatikan mereka karena mereka adalah orang yang paling banyak menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada orang-orang yang disediakan mimbar dari cahaya. Siapakah mereka? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Bayangkan sahabat, bahkan para nabi dan syuhada pun ingin memiliki mimbar itu. Namun mimbar-mimbar cahaya ini bukan hanya untuk nabi atau syuhada, melainkan untuk siapa saja yang di dunia saling mencintai karena Allah Ta'ala. Mereka yang berkumpul, berpisah, dan saling mencintai semata-mata karena Allah Ta'ala nanti akan mendapatkan mimbar-mimbar cahaya di hari kiamat. Pada hari kiamat tiba, ketika manusia berada dalam keadaan sangat sulit karena matahari didekatkan di atas kepala mereka, orang-orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan. Mereka tidak akan merasakan panas karena antara matahari dan kepala mereka ada penghalang. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja mereka? Pertama adalah pemimpin yang adil. Kedua, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketiga adalah seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Kelima, seseorang yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina, namun dia menolak dan berkata, "Aku takut kepada Allah." Keenam, orang yang bersedekah dengan begitu ikhlas sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ketujuh, seseorang yang pada malam hari berdiri melaksanakan sholat, menangis karena takut kepada Allah di tengah kesunyian. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki kedudukan istimewa. Bahkan, pada hari kiamat ada juga orang-orang yang akan diberikan cahaya ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Seperti yang kita ketahui, jembatan Shirathul Mustaqim itu sangat gelap, licin, dan juga bergelombang. Untuk dapat meniti jembatan tersebut, orang-orang ini akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Dan siapakah mereka? Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang pergi ke masjid pada waktu subuh di kegelapan malam. Rasulullah berkata, berbahagialah orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Selain itu, orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu, anggota tubuh mereka akan bercahaya pada hari kiamat. Tangan, dahi, dan kaki mereka akan bersinar. Rasulullah bersabda, umatku akan dikenali pada hari kiamat karena anggota tubuh mereka yang bercahaya akibat wudhu. Maka jika seorang tidak memiliki cahaya di anggota tubuhnya, berarti dia bukan dari umat Rasulullah. Karena umat Rasulullah dikenali melalui cahaya yang muncul dari anggota tubuh yang digunakan untuk wudhu. Begitu juga orang-orang yang rutin membaca surat Al-Kahfi pada hari kiamat, mereka akan diberikan cahaya, yaitu termasuk juga mereka yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan memanah. Mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Selain itu,
Ada pula orang yang pada hari kiamat akan dipakaikan pakaian yang indah seperti sutra yang mewah. Dan siapakah mereka? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu membeli pakaian mahal, tetapi memilih untuk mengenakan pakaian biasa dengan tujuan merendah diri dan bersikap tawadu. Maka pada hari kiamat, Allah akan memakaikan pakaian mewah kepada mereka sebagai balasan atas sikap tawadu yang mereka tunjukkan di dunia. Dan inilah berbagai kondisi manusia pada hari kiamat, ketika mereka akan dibangkitkan sesuai dengan golongan masing-masing. Apakah mereka akan dibangkitkan dalam keadaan baik ataukah dalam kondisi yang menakutkan? Semoga kita semua sahabat dijauhkan dari kondisi yang buruk di hari kebangkitan tersebut. Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Quran Surat Ali Imran ayat 26-27. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi, dengan tanpa dihisab dan diazab. Tak ada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu baginya. Segala sesuatu akan binasa kecuali Zat-Nya. Wahai Allah, Engkaulah yang telah memberi karunia kepada kami berkat kesaksian ini. Dan tidaklah aku memberikan kesaksian kecuali bagi Engkau, dan tidak ada yang dapat menerima kesaksian dariku selain Engkau. Karena itu ya Allah, jadikanlah kesaksianku itu sebagai pendekatan diriku kepada Engkau, dan sebagai hijab atau penghalang terhadap neraka Engkau. Ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berkat rahmat Engkau, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun dalam 3 tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana tidak tegang, satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam di atas kobaran neraka jahanam, bahkan lebih tipis dan lebih tajam dari pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali yang diselamatkan Allah Ta'ala. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lebih jelasnya, gambaran tentang jembatan Al-Sirat dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara sesama dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Melalui riwayat ini, Rasulullah bersabda, jembatan Al-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan juga menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat atau bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat, dan ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmat-Nya. Melihat gambaran yang tadi, mestinya kita semakin giat dalam beribadah dan mempersiapkan hari kiamat, sebagaimana para ulama dan para solihin terdahulu. Salah satunya yaitu Khalaf Ibnu Ayyub. Saking kusuknya sholat, sampai-sampai ia tak merasakan sakitnya disengat lalat kerbau. Walau darah mengalir dari tubuhnya, ia tetap kusuk bermunajat kepadanya.
Dan ketika hal itu ditanyakan, ia bercerita apakah akan merasakan rasa sakit itu orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang Maha Berkuasa. Sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya,